Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Pak Tani TV. Kali ini Pak Tani TV mau berbagi pengalaman cara membuat pupuk mol nasi basi dan air cucian beras. Ini kita menyediakan daun bambu juga untuk menyimpan nasi basi ini untuk 4 sampai 5 hari. Sebelumnya kita kepal-kepal dulu nasi basinya seperti ini agar nanti jamur bisa tumbuh di sekeliling kepalan nasi basi ini. Tonton videonya sampai habis, jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like, subscribe, dan tekan tombol lonceng notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari kami, dan kami terus bersemangat untuk membuat video-video terbaru yang bermanfaat untuk kita semua. Karena like dan subscribe itu gratis, tidak bayar. Like dan subscribe akan sangat membantu untuk kemajuan channel ini ke depannya agar semakin maju dan terus berkembang dan terus membuat video-video terbaru yang bermanfaat untuk kita semua. Oke, setelah nasi sudah habis dikepal-kepal, selanjutnya kita tutup kardusnya dan selanjutnya disimpan di tempat yang gelap atau tidak terkena sinar matahari langsung. Oke, ini penampakan setelah 5 hari saya simpan di tempat yang gelap. Selanjutnya kita sediakan wadah yang bersih seperti ini dan ada penutupnya. Untuk selanjutnya saya akan menggunakan air bekas cucian beras. Nah, ini banyak sekali manfaatnya untuk tanaman. Dan kita juga menyediakan gula, bisa kali ini menggunakan gula pasir, bisa juga menggunakan gula apapun. Kita taruh dulu air cucian beras ke dalam wadah yang sudah disediakan. Selanjutnya kita taruh gulanya. Kali ini saya mau menaruh 7 sendok makan. Anda juga bisa menggunakan gula merah ataupun tetes tebu juga bisa. Setelah gulanya ditaruh, selanjutnya kita larutkan, kita aduk-aduk gulanya sampai larut. Kali ini saya mau menggunakan air bekas cucian beras yang saya ambil 3 kali pencucian untuk yang keempat, dan selanjutnya saya tidak mengambilnya. Selanjutnya kita masukkan nasi basi yang sudah ditumbuhi jamur ini ke dalam wadah ini. Kita masukkan, ada sedikit-sedikit daun bambu ini juga, nggak masalah, nggak apa, kita campur saja. Ini bahan organik juga, daun bambu sangat baik juga bakterinya untuk tanaman kita. Selanjutnya kita remas-remas nasi basi yang sudah ditumbuhi jamur ini, kita remas-remas sampai tidak ada lagi gumpalan-gumpalan nasinya. Jadi tidak perlu terlalu hancur, yang penting bisa tidak lagi bergumpal-gumpal. Jadi nanti mikroorganisme akan lebih cepat mengurai nasi basi ini. Selanjutnya kita tambahkan lagi air bekas cucian beras agar tidak terlalu pekat. Untuk airnya ini saya menggunakan air bekas cucian beras yang ketiga kalinya. Saya tuang saja semuanya agar tidak terlalu pekat. Selanjutnya kita tutup wadahnya. Kemudian kita simpan di tempat yang gelap atau tidak terkena sinar matahari langsung selama minimal 1 minggu. Nah, inilah penampakan setelah 1 minggu setelah fermentasi. Penampakannya akan seperti ini. Kita lihat, penampakannya akan seperti ini. Nah, ini ciri-cirinya kalau molnya sudah jadi. Kalau kita cium seperti ini, aromanya persis seperti aroma tape, wangi tape. Selanjutnya kita sediakan peralatan yang mau digunakan untuk menyaring atau menapis mol nasi basi ini. Untuk peralatannya ini utamakan kebersihan. Utamakan agar alat yang kita gunakan yaitu steril, bebas dari bakteri lainnya. Selanjutnya kita saring dulu menggunakan saringan yang kasar seperti ini untuk mengambil ampas yang kasarnya dulu agar saat menyaring untuk yang saringan halus tidak terlalu lama atau tidak susah. Selanjutnya kita sediakan juga wadah satu lagi yang bersih juga untuk menyaring yang halus. Anda juga bisa menyaringnya menggunakan kain yang bersih. Ampasnya ini jangan dibuang, ampasnya ini masih bisa digunakan sebagai pupuk kompos untuk tanaman kita. Jadi masih bisa dimanfaatkan sebagai pupuk padat atau pupuk kompos. Setelah sudah selesai disaring mol nasi basi atau pupuk organik cair nasi basi ini, selanjutnya kita masukkan ke dalam botol yang bersih seperti ini. Botolnya juga harus bersih karena peralatan yang kita gunakan semuanya harus bersih dan bebas dari bakteri lainnya.
Mol nasi basi atau pupuk organik cair nasi basi ini Anda bisa menyimpannya selama 6 bulan. Kalau masih belum habis, Anda bisa menambahkan air gula kembali agar mikroorganisme bisa bertahan hidup di dalam mol nasi basi ini. Dan Anda juga harus menyimpannya di tempat yang gelap atau tidak terkena sinar matahari langsung. Oke, selanjutnya saya akan menguji mol nasi basi ini apakah sudah layak untuk digunakan pada tanaman. Kali ini saya menyediakan 5 wadah bekas minuman seperti ini. Untuk wadah yang paling kiri saya mau isi dengan mol nasi basi yang baru, dan untuk wadah nomor 2 dari kiri saya mau isi dengan mol nasi saya yang lama, dan untuk wadah yang nomor 3 saya mau isi dengan mol nasi basi yang sudah lama juga, yang dulu saya buat videonya. Dan untuk wadah yang nomor 4 saya mau isi dengan NPK 1616. Dan untuk wadah yang paling kanan yaitu yang nomor 5 dari kiri yaitu untuk air biasa. Saya akan mengujinya nanti menggunakan lampu pijar atau lampu bohlam yang 100 watt. Yang 2 botol itu saya membuat mol nasi basi 3 bulan yang lalu. Jadi kalau mol nasi basi ini walaupun kita simpan lama, warnanya akan tetap seperti itu, dan baunya juga akan tetap seperti bau wangi tape. Selanjutnya untuk wadah yang nomor 4 saya mau isi dengan NPK 161616. Saya kasih 3 sendok. Seharusnya 2 sendok, tapi agar nanti saat pengetesan perbedaannya agar lebih terlihat jelas. Selanjutnya untuk keakuratan pengukuran yang NPK Mutiara ini saya mau menambahkan air biasa agar lampunya bisa berfungsi dengan baik. Dan untuk wadah yang paling kanan yang paling ujung yaitu saya isi dengan air biasa dan tidak dicampur dengan apa-apa. Saya akan tes atau mengujinya menggunakan lampu bohlam atau lampu pijar ini yang dalamnya menggunakan rambut lampunya yaitu 100 watt agar lebih terlihat. Kali ini saya mencoba untuk air biasa langsung tidak apa-apa atau lampunya tidak menyala. Untuk yang NPK lampunya menyala dengan terang. Oke, saya cuci dulu menggunakan air biasa ini. Selanjutnya kita coba mol nasi basi yang lama, lampunya menyala tapi tidak terang seperti NPK. Untuk yang satunya lagi mol nasi basi yang lama hampir sama dengan mol nasi basi yang satunya tadi. Sekarang kita tes mol nasi basi kita yang baru, ternyata lebih terang daripada yang 2 mol nasi basi yang dulu. Oke, cukup sekian dan terima kasih. Selamat mencoba, semoga berhasil. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like, subscribe, dan tekan tombol lonceng notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari kami. Dan kami terus bersemangat untuk membuat video-video terbaru tentunya yang bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.